Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Samupati Hua SPD, mahasiswa PPG Angkatan 1 gelombang kedua tahun 2022 LPTK Universitas Patimura. Hari ini saya akan melakukan PPL Aksi 2, di mana materi yang akan saya ambil adalah teks eksplanasi di kelas 8. Ayo. Kita mulai dengan pelajaran. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Ketua kelas semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Oh. Tidak hadir. Fazrul? Pipin? Baik. Materi sebelumnya kita sudah dapat apa saja? Materi apa saja yang sudah kita dapatkan? Eksposisi. Kemudian berita. Apa lagi? Iklan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendapatkan pengetahuan baru tentang materi baru yang Ibu harapkan ini akan memotivasi kalian untuk lebih bersemangat lagi belajar untuk materi ini yang akan kita dapatkan. Ya, Baik. Bu. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu pastinya kita berhadapan dengan banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan Sehari-hari. Kira-kira peristiwa atau kejadian apa yang saat ini sedang terjadi, yang kita sedang alami di lingkungan kita, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun yang kalian tonton yang terjadi di Indonesia yang saat ini sedang dibicarakan. Gempa bumi, apalagi yang terjadi di sekitar kita yang saat ini. Oke, hujan. Peristiwa yang terjadi itu apabila dituangkan dalam bentuk teks yang dituliskan dengan runtut dalam bentuk teks, maka teks itu disebut apa? Teks? Teks apa? Berita. Iya kan? Ya, Bu. Kita mendapat sebuah peristiwa yang terjadi jika dituliskan dalam bentuk teks, maka disebut teks Berita. Selain teks berita, peristiwa yang terjadi juga apabila dituliskan, maka bisa berbentuk teks yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa itu? Baik. Teks eksplanasi. Oke, kita lanjutkan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, KD 3.9, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan jadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca, di mana IPK-nya yaitu 3.9.1 menjelaskan pengertian teks eksplanasi yang dibaca, kemudian menentukan ciri-ciri teks eksplanasi yang dibaca, lalu membedakan jenis peristiwa fenomena berdasarkan isi teks disertai alasannya, lalu 3.9.4 menyimpulkan gagasan umum dari teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian dari pembelajaran ini, hasil yang harus kalian peroleh apa? Yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Kemudian
ciri teks eksplanasi yang dibaca dengan baik. Lalu peserta didik dapat membedakan jenis peristiwa atau fenomena disertai dengan alasan berdasarkan deskripsi bacaan tepat. Lalu dapat menyimpulkan gagasan umum dari teks eksplanasi. Apa sih manfaat kita mempelajari ini? Sebelumnya tadi Ibu kita sudah singgung. Teman-teman juga yang sudah bilang bahwa sebuah teks apabila dituliskan itu akan sebuah peristiwa apabila dituliskan itu akan berbentuk berita. Selain berita itu juga akan berbentuk teks eksplanasi. Kira-kira setelah kita mempelajari materi ini, apa manfaatnya untuk kalian? Apa gunanya? Pernah tidak kalian berpikir, koran yang kalian pegang pada suatu hari nanti, dalam koran itu lalu peristiwa yang tertuang di dalamnya, di bagian bawah akan tertulis nama penulis Fatur Rahman. Kira-kira apa perasaan kalian? Apa perasaan kalian kalau sebuah koran yang kita baca, yang orang tua kalian baca, yang guru-guru kalian saat ini baca, koran itu bagian bawahnya tertuang nama kalian? Apa yang kalian rasakan? Bangga. Iya kan? Ya, Bu. Senang. Itu adalah salah satu manfaat kita mempelajari eksplanasi. Untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan kemampuan kita dalam menulis, lebih jeli dalam melihat peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa ini kita alami. Berarti ini berguna untuk kita. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video sebuah peristiwa alam besar yang terjadi yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Di dasar laut. Ketiga faktor tersebut bisa menyebabkan pergerakan lempeng bumi yang berbentuk atau memicu timbulnya energi luar biasa pada air laut. Berikut penjelasan singkat mengenai tsunami dalam bentuk animasi. 479 Tahun 479 Masehi, pasukan Persia menyerang kota Yunani Potidea. Air laut ketika itu surut lebih jauh dari biasanya, sehingga membuka jalur yang menguntungkan. Laut kembali ke pantai dan gulungan ombaknya lebih tinggi dari yang pernah manusia lihat sebelumnya. Para penyerang pun tersapu binasa. Orang-orang Potidea meyakini mereka telah ditolong dewa laut Poseidon. Tapi sebenarnya, yang telah menyelamatkan mereka adalah gelombang tsunami. Walaupun tsunami umumnya dikenal sebagai gelombang pasang, tapi sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya gravitasi bulan dan matahari yang jadi penyebab pasang dan surut. Sebenarnya, tsunami adalah versi lebih besar dari ombak atau gelombang laut, memiliki lembah dan bukit, dan bukan terjadi akibat pergerakan air, melainkan pergerakan energi di dalam air. Berasal dari dasar laut, dari erupsi gunung di bawah laut, longsor di dasar laut, atau yang paling umum, gempa bumi di dasar laut.
yang disebabkan pergerakan lempeng bumi yang berbenturan memicu timbulnya es garis normal. Tapi gaya gravitasi kemudian menariknya kembali turun ke bawah sehingga energi tadi terpecah secara horizontal. Dengan begitu terciptalah tsunami terpecah. Ketika masih jauh dari pantai, tsunami nyaris tidak terdeteksi karena bergerak di bawah permukaan laut. Tapi begitu sampai laut dangkal, gelombangnya mulai meninggi. Dengan semakin berkurangnya volume air laut, energi besar di dalam air tadi menjadi tertekan. Kecepatan gelombangnya menurun, tapi tinggi gelombang naik drastis hingga bisa lebih dari 30 meter tingginya. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang artinya gelombang di pelabuhan. Karena faktanya, tsunami memang sepertinya baru terlihat di dekat pantai. Saat gelombang tsunami lebih dulu mencapai pantai, laut di pantai akan surut lebih jauh dari. Tsunami tidak hanya akan menyapu orang-orang di pantai, tapi juga menghancurkan bangunan dan pepohonan yang letaknya jauh dari bibir pantai, terutama di kawasan dataran rendah. Setelah gelombang tsunami berlalu, banjir akibat tsunami akan menumpuk, menyisakan puing-puing dari apapun yang sebelumnya terseret oleh gelombang tsunami, termasuk manusia yang tidak sempat menyelamatkan diri. Tsunami Aceh 2004 lalu bisa menerah India mencatat alam yang paling banyak meningkat korban jiwa sepanjang sejarah. Lebih dari 200.000 orang meninggal dunia di Asia Tenggara. Lalu bagaimana cara kita melindungi diri dari kekuatan alam luar biasa ini? Demikian tadi 2 cuplikan video yang sudah kalian tonton. Kira-kira nih, untuk video pertama tadi sudah jelas, itu menayangkan tentang bagaimana gelombang besar tsunami yang menghantam kota. Video kedua berbicara tentang apa itu? Satu-satu. Dari video kedua tadi, apa yang dapat kalian tangkap dari informasi yang disampaikan dalam cuplikan video tersebut? Siapa yang bisa? Dalam video itu apa yang disampaikan? Iya, silakan Kak Jun. Video kedua menjelaskan tentang gelombang tsunami. Gelombang tsunami. Apa lagi? Oke, silakan dulu. Dalam video kedua. Apa yang disampaikan dalam video? Proses terjadinya tsunami. Apa lagi? Iya, silakan. Dalam laut sehingga menjadinya gelombang tsunami. Mantap. Longsor yang terjadi di dalam laut, hingga terjadinya tsunami. Mantap. Itulah hal yang disampaikan dalam video kedua. Seperti yang disampaikan tadi, video pertama berbicara tentang bagaimana tsunami itu sampai dapat lebih tinggi daripada gedung. Kemudian video kedua itu menjelaskan tentang proses terjadinya tsunami. Bahwa tsunami itu terjadi karena adanya patahan di tengah laut, sehingga terjadi gerakan yang membuat air naik. Lalu gravitasi membuat air kembali turun hingga terjadi pecahan yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Iya. Maka di dalam teks kedua itu berbicara tentang proses terjadinya tsunami. Suatu proses terjadinya suatu kejadian itulah yang menjadi inti dari materi kita pada hari ini, yaitu teks eksplanasi. Baik, tadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu berarti teks yang di dalamnya berisi penjelasan mengenai proses. Tanda ini, proses terjadinya sebuah fenomena di sekitar kita. Jadi proses terjadinya suatu peristiwa. Jadi misalnya kayak tadi, tsunami tadi. Bagaimana proses terjadinya tsunami? Kemudian di sini fenomena yang tersebut dapat berupa fenomena apa saja. Entah itu fenomena alam
prosesnya, asal usulnya, sampai Piala Dunia ini ada, maka itu juga disebut teks eksplanasi. Jadi ingat, eksplanasi itu bukan cuma tentang peristiwa alam, tapi juga tentang peristiwa sosial. Kenaikan harga BBM, nah itu juga bisa menjadi teks eksplanasi jika dalam teks itu dijelaskan proses terjadinya. Ini yang membedakannya dengan yang tadi ada berita. Ini yang membedakannya dengan berita. Kalau menjadi teks eksplanasi itu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa itu terjadi. Oke, lanjut. Selanjutnya. Ya. Dalam eksplanasi teks, dalam teks eksplanasi, kamu dapat menemukan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana sebuah fenomena itu terjadi. Karena tadi itu, kenapa, mengapa dan bagaimana berhubungan dengan apa tuh? Mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Itu berhubungan dengan proses tadi. Sebab dan akibat. Kalau pertanyaan mengapa, berarti itu berbicara tentang sebab. Iya kan? Ya. Nah, sementara pertanyaan bagaimana itu berhubungan dengan akibat. Apa yang selanjutnya terjadi? Akibatnya apa? Iya kan? Nah, jadi mengapa tsunami terjadi? Apa akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tsunami? Ya kan? Nah, lanjut. Apa sih tujuan kita mempelajari teks eksplanasi? Dengan kita mempelajari teks eksplanasi, maka kita mampu sebagai seorang pembaca, kita mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi serta bagaimana sebab akibat dari peristiwa tersebut. Iya. Dari penjelasan itu, maka kita bisa tahu kira-kira apa sih ciri-ciri dari teks eksplanasi? Apa sih ciri-ciri dari teks eksplanasi? Untuk masuk ke poin ini, Ibu mau kalian sendiri akan merumuskannya dalam kerja kelompok sebentar nanti. Loh, kita masuk ke yang berikut. Dalam teks eksplanasi, poin utamanya adalah kita mampu menemukan informasi pokok yang terdapat dalam teks eksplanasi. Informasi pokoknya akan kita temukan dalam gagasan pokok atau ide pokok. Gagasan pokok atau ide pokok. Kalau berbicara tentang gagasan pokok dan ide pokok, sebenarnya ini kita semua berpendapat. Iya kan? Iya. Dapat di mana? Materi apa kalian sudah dapat tentang gagasan pokok dan ide pokok? Tentang paragraf. Materi teks eksposisi. Di materi teks eksposisi sebelumnya kita sudah bahas panjang lebar tentang gagasan pokok. Iya. Tapi kita akan lanjut kembali. Iya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok? Kalau bicara tentang gagasan pokok, ingat saja kata kunci. Gagasan pokok ini ingat kata kuncinya. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu berarti permasalahan mendasar. Permasalahan mendasar. Kenapa itu dalam kepala kalian? Gagasan pokok berarti permasalahan mendasar yang menjadi dasar pengembangan hal mendasar yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Paragraf itu berbicara tentang apa? Intinya apa? Itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Nah, jika berbicara tentang gagasan pokok,
Sementara paragraf yang letaknya di akhir, maka itu disebut paragraf apa itu? Induktif. Syukurlah masih ingat materi eksposisi. Nah, pahami kan baik-baik, jangan sampai lupa. Paragraf induktif. Kalau ide pokoknya ada di pertama dan terakhir, berarti disebut dengan paragraf atau biasa juga disebut dengan paragraf deduktif. Mantap. Kalau kita berbicara tentang ide pokok, sebenarnya itu sedikit gampang-gampang susah, ya kan? Ide pokok itu hampir setiap kelas dapat. Di kelas 7 kemarin di materi laporan hasil observasi, kalian juga dapat tentang ide pokok. Di kelas 8 di materi eksposisi dapat, eksplanasi dapat. Nanti di kelas 9 dapat lain. Kenapa? Karena ini inti. Pentingnya di sini. Kira-kira bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf? Ada beberapa cara untuk kita menentukan. Yang pertama adalah baca dengan cermat paragraf itu. Paragraf yang akan kalian temukan ide pokoknya. Setelah itu, identifikasi kata atau subjek yang menjadi inti dari paragraf atau inti yang dalam kalimat tersebut. Atau yang disebut kita menemukan kata kunci. Hal yang paling penting adalah menemukan kata kunci. Kemudian, setelah kita menentukan kata kunci, lalu kita menentukan satu kalimat yang menjadi inti. Ya kan? Contoh gini, satu paragraf isinya begini. Air adalah sumber kehidupan manusia. Air sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap beraktivitas manusia membutuhkan air. Air digunakan untuk mandi, minum, apalagi mencuci, apalagi memasak, apalagi dan lain-lain. Langkah kedua tadi bilang gini, langkah pertama membaca dengan cermat isi paragraf. Langkah kedua bilang identifikasi kata atau benda yang menjadi inti, yang mendominasi paragraf. Atau menentukan kata kunci. Kira-kira kata kunci dari paragraf tadi apa? Air, ya kan? Setelah kita sudah menentukan, paragraf ini bicaranya tentang air. Mantap. Setelah itu langkah ketiga, tentukan satu kalimat yang menjadi inti. Kira-kira dari kalimat tadi, kalimat mana yang berbicara tentang air yang menjadi inti paragraf itu? Kalimat mana yang paling penting? Kira-kira kalimat mana? Iya. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia menggunakan air untuk mencuci, masak, dan lain-lain. Kalimat pentingnya yang mana? Air sangat penting. Kalimat kedua yang bilang manusia menggunakan air untuk mencuci, memasak, itu hanya kalimat pendukung kalimat inti tadi. Paham? Berarti kita sudah menentukan satu kalimat. Kalimat pertama itulah yang menjadi kalimat inti. Setelah kita menentukan kalimat itu yang menjadi inti, maka kalimat itu adalah gagasan pokok. Saat kita sudah menentukan gagasan pokok, maka keempat ini sudah gampang. Kita menentukan kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat apa? Pernah dengar kalimat utama? Pernah. Kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya yang mana? Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Kalimat utama itu berarti kalimat yang di dalamnya
Jadi sebelum dibagi dalam kelompok, apakah ada yang mau bertanya? Apabila ada penjelasan tadi yang belum jelas, yang belum dipahami dengan baik, silakan bertanya. Sebelum dibagi dalam kelompok. Semuanya sudah paham? Oke, mantap. Baik, selanjutnya Ibu bagi kalian dalam kelompok. Kita berhitung saja supaya mulai dari sini. 1, 2, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3. Baik. Yang dapat nomor 1 kelompok 1, yang dapat nomor 2 kelompok 2. Ayo, kita bagi dalam kelompok, berdiri dan gabung dalam kelompok. Silakan. Kamu dalam. Ya, baik. Dalam kelompok Ibu akan membagi LKPD, kemudian kalian memecahkan masalah yang tertuang dalam LKPD ya. Iya, Bu. Jadi kelompok 1. Iya, tulis nama, tunjuk sekali siapa yang menjadi ketua. Semuanya perhatikan dulu di depan sebelum mulai kerja. Yang ada di hadapan kalian, kalian baca dengan cermat. Peristiwa yang tertuang dalam LKPD itu tentang tsunami Aceh 2004. Itu adalah salah satu tsunami terbesar sepanjang sejarah yang terjadi di Indonesia. Peristiwanya terjadi di Aceh yang memakan korban hampir 200.000 lebih. Dan peristiwa itu bukan cuma peristiwa titiknya di Indonesia, tapi imbasnya itu hampir terjadi di seluruh negara di Asia Tenggara. Singapura dapat, Malaysia dapat, dan itu dan dari PBB itu langsung mengeluarkan itu menjadi bencana dunia. Bukan cuma menjadi bencana Indonesia sendiri saja tidak, tapi itu menjadi bencana dunia karena mengguncang seluruh dunia. Iya, baca supaya kalian tahu. Oh, ternyata pernah beberapa tahun lalu, 20 tahun lalu pernah terjadi satu bencana besar, bencana mengerikan yang terjadi pada saudara-saudara kita di Aceh sana. Baik. Setelah kalian membaca teks tersebut, diskusikan, kemudian kalian menjelaskan kembali apa itu teks eksplanasi berdasarkan yang tadi Ibu sudah jelaskan. Lalu yang kedua, silakan tentukan apa ciri-ciri teks eksplanasi. Dan penjelasan tadi kalian sudah bisa tentukan. Oh, ternyata eksplanasi ciri-cirinya apa saja. Nanti dari situ baru kita rangkai. Kemudian yang ketiga, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa fenomena dalam teks eksplanasi itu bisa berupa peristiwa alam, peristiwa sosial, budaya. Teks eksplanasi yang ada di hadapan kalian saat ini itu termasuk dalam fenomena atau peristiwa apa? Kalau sudah ditentukan peristiwa alam kah, sosial kah, sudah tentukan harus disertai dengan alasan. Bisa? Oke. Kemudian silahkan
Kalian tentukan apa jenis peristiwa tersebut itu, bukan dari itu. Siapa? Maka Aju, tadi aja pernah nomor 2 atau nomor 3 nah? Bukan. Yang alasan yang ini isi paper apa? Itu kan alasannya apa? Ciri-ciri itu gitu saja. Yang pada saat ini kan kalian menentukan beda sini. Coba dong pinggir dari situ aja nah. Nanti ambil video ada apa kamu? Jadi selain itu sini itu berarti kalian analisis dari tapi terserah biar 3, 4, 5 gitu. Ya kita baca lagi kan kita baca. Kemudian bagaimana ke bahasa ada pakai bahasa yang tidak bagus atau tidak? Karena saya ada bahasa yang tidak bagus. Nah, berarti bahasanya bagaimana? Nah, kemudian teks eksplanasi itu kan berbicara tentang satu peristiwa tertentu. Ya, peristiwa apa? Berarti akan menggunakan bahasa yang berkaitan dengan bidang tersebut.
Tadi sudah bilang bahwa dalam eksplanasi itu fenomena atau peristiwa yang diceritakan itu bisa fenomena alam, sosial, budaya, begitu. Nah, kira-kira pada ini teks ini berbicara tentang fenomena apa? Ini yang terpaksa dari Sudah atau belum? Cepat-cepat supaya kita presentasi berkaitan ini. Ada masalah? Tidak ada. Oke. Ayo kerja cepat. Oke. Iya, hasil kelompok sudah siap? Siap. Oke, berarti selanjutnya kita lanjut dengan presentasi. Iya, dalam presentasi nanti, Ibu benar-benar berharap kita sama-sama mengembangkan diri. Jadi berani tampil di depan, lalu kemudian berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu sebentar nanti saat teman presentasi, yang lain silakan menanggapi. Kalau ada jawaban dari teman tidak sesuai dengan kalian atau ada yang tidak kalian pahami dengan hasil kerja kelompok teman, silakan ditanggapi. Baik, mari sama-sama kita menyemangati diri, bertepuk tangan, lalu kemudian presentasi di depan dengan penuh percaya diri. Ayo.
Baik. Masih punya. Ayo, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami adalah Komanda ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang tsunami Aceh pada 2004. Oke, 1. Yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam dengan sejelas-jelasnya. 2. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian. 2. Gempa bumi di bawah laut. 3. Menggunakan bahasa baku. 3. Berdasarkan isi teks, jenis fenomena atau peristiwa yang dibicarakan adalah fenomena alam karena terjadinya tanah longsor dan dalam laut sehingga terjadinya gelombang air yang sangat besar sehingga terjadinya tsunami. Itu saja dari saya mencerahkan kepada saudara Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gagasan pokok atau ide pokok program. Paragraf 1. Ide pokok dan paragraf adalah gelombang tsunami Desember 2004 dicatat sebagai bencana alam terparah selama sejarah modern. Gagasan pokok atau ide pokok paragraf kedua adalah gelombang raksasa terjadi setelah gempa bumi di bawah laut. 3. Paragraf ketiga adalah gempa terbesar kedua dalam 100 tahun terakhir. Paragraf 4. Air yang terdorong kemudian membentuk suatu gelombang yang sangat besar yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Paragraf 5 adalah semua bangunan di daerah pantai mati jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Itu saja dari kelompok kami. Itu saja dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Baik, kelompok 1 silakan kembali.
370.000 korban tewas. Oke, itu saja penjelasan atau materi singkat dari saya. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan atau tidak? Semuanya sesuai? Semuanya sependapat dengan hasil kerja kelompok mereka? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kami tentang penelitian kami tentang tsunami Aceh 2004. Yang dimaksud dengan tes eksplanasi adalah proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian. Ciri-ciri tes eksplanasi antara lain 1. Bahasa baku, 2. Memiliki 3 ciri fenomena, yaitu fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. 3. Berdasarkan isi teks, jenis fenomena atau peristiwa yang dibicarakan adalah fenomena alam. Alasannya karena peristiwa yang dibicarakan tentang kejadian tsunami yang termasuk bencana alam atau fenomena alam. 4. Gagasan pokok atau ide pokok paragraf. Paragraf 1. Gelombang tsunami Desember 2004 dicatat sebagai bencana alam terparah selama sejarah modern. Paragraf 2. Gelombang raksasa terjadi setelah gempa bumi di bawah laut sekitar 100 km sebelah barat pantai Sumatera pukul 7.59 waktu setempat. Paragraf 3. Tahun 1990, sebuah gempa bumi di Chile tercatat berkekuatan 9,5 skala Richter. Paragraf 4. Salah satu renteng kontinenter bergeser naik sampai 15 meter. Jadi bergerak vertikal. Paragraf 5. Di Samudra Hindia sampai Samudra sampai Kepulauan Thailand, India Selatan, Sri Lanka, dan sebagian Afrika. Ada sekitar 300 orang yang telah di 14 negara. Itu saja penjelasan dari kami. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya penonton terakhir dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
diskusi masuk dalam kerjakan. Yang dimaksud dari teks eksplanasi adalah teks eksplanasi adalah berisi penjelasan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian peristiwa. Dua, ciri-ciri teks eksplanasi antara lain bahasa baku memiliki tiga fenomena yaitu budaya, sosial, dan alam. Berdasarkan isi teks, jenis fenomena peristiwa yang dibicarakan adalah fenomena alam. Merupakan alasan karena teks pada ini bercerita tentang bencana alam di Aceh 2004 yang mendesak di negara Asia Tenggara. Empat, tugasan pokok dan pokok paragraf. Paragraf 1, gelombang tsunami dan Desember 2004 dicatat sebagai bencana alam terparah selama sejarah negara. Paragraf 2, gelombang raksasa terjadi setelah gempa bumi di bawah laut sekitar 100 km setelah bawah pantai Paragraf 3, gempa bumi yang diakibatkan langsung sampai 10 mili. Biasanya gempa semacam ini hanya berlangsung beberapa detik saja. Paragraf 4, salah satu yang bergeser naik sampai 15 km terjadi bergerak vertikal, mengakibatkan dasar laut beberapa kali bergerak naik sampai 10 meter. Paragraf terakhir di Samudra Hindia dari Samudra sampai ke Pulau Andaman, India Selatan, Sri Lanka dan sebagian Afrika ada sekitar 2.000 lebih dan 22 orang yang tewas di 14 negara. Sebelum kami tutup hasil kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah disampaikan, kemudian dari hasil kerja kalian, kira-kira sudah bisa memahami materi tentang teks eksplanasi yang disampaikan tadi? Sudah. Oke, kalau sudah bisa paham, ibu mau tes untuk mengecek sudah benar-benar paham atau belum ini. Iya. Baik, materi tadi apa saja yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari tadi? Kita pelajari tentang apa? Fenomena alam. Tentang? Tentang apa? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu ciri-cirinya apa saja? Iya, menjelaskan tentang suatu proses terjadinya suatu peristiwa. Tadi ada melewatkan. Salah satu ciri dari teks eksplanasi, kan sudah bilang bahwa teks eksplanasi itu berbicara tentang proses terjadinya suatu peristiwa kejadian. Maka konsekuensinya adalah, akibatnya adalah teks eksplanasi itu di dalamnya pasti menggunakan konjungsi kausalitas. Ini dong sudah pernah dapat, kalian sudah pernah dapat di fakultas. Kalian sudah pernah dapat dalam materi-materi sebelumnya menggunakan konjungsi kausalitas karena menjelaskan tentang sebab dan akibat. Ciri lain yang belum disebutkan tadi adalah teks eksplanasi itu pasti akan kita temukan penggunaan istilah. Kalau bicara tentang fenomena,
pasti akan berbicara menggunakan istilah-istilah dalam peristiwa Kalau teks eksplanasinya tentang peristiwa sosial tentang apa misalnya kenaikan harga BBM, maka pasti akan kita temukan istilah-istilah yang berkaitan dengan ekonomi. Tentang apa misalnya? Harga BBM naik, berarti kita akan menemukan tentang krisis, ya kan? Dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Baik, untuk selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan berikan tugasnya lihat saja di buku siswa, semuanya buka di halaman 135. Iya, 135 itu tugas kalian untuk dikerjakan, akan dikumpulkan di minggu depan. Ya, Bu. Iya, itu berharap materi tadi bisa kalian pahami dengan baik dan tanamkan dalam pemikiran kalian bahwa materi itu penting untuk kalian pelajari dan akan berguna untuk masa depan kalian. Baik. Iya, baik. Kita selesai. Ibu minta semuanya kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Sudah berada di akhir pelajaran pada hari ini. Ibu berharap apa yang tadi Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan berguna untuk kalian. Ingat semua yang kalian pelajari pada hari ini, semua materi yang kalian pelajari itu untuk masa depan kalian. Ya, sebelum kita akhiri, Ibu minta kakak, ayo pimpin doa untuk kita semua.